Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad man fariha bidukhulir Ramadan harramahullahu jasadahu ala niran. Al-hadith. Wa qala aydan fi hadith ukhra man ata'a Allah faqad zakarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Lemes ya Pak ya? Sama. Ngantuk ya Pak ya? Sama. Lapar ya Pak? Sama. Alhamdulillah. Cuma ini depan Ustaz adanya jeruk, duku, anggur. Kan itu kalau dimakan karang mules. Ini nggak benar ini panitia. Sekali-kali mah teh hangat, tapi besok udah penutupan. Ya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini bakal dibungkus berarti. Betul apa betul? Ada yang mau nyobain jeruk? Ngacung? Saya gelindingin. Gak berani lah, belum nyarap. Yang ada moncot. Ya. Maka dari itu terima kasih, nanti kita bungkus. Amin ya rabbal. Tapi perasaannya enak aja gitu, di fotonya penutupan ada buah. Alhamdulillah. Kan biasanya kagak, ya kan? Betul apa betul? Nah ini udah pemantas saja. Oh tolong jangan diambil, menyebabkan sakit perut dan lain-lain. Kan kesian, masa Ustaz penutupan pada sakit, ya kan? Maka dari itu nanti dibungkus saja. Ya mudah-mudahan semuanya kebagian dukuhnya. Ya kalau bir biasanya larinya ke kantong RT apa Ustaz? Bir. Kalau anggur biasanya ke Ustaz apa ke RT? Itu banget dan RT. Masya Allah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah.
iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan juga panjang umur, sehingga tidak terasa kita di penghujung pertemuan di bulan Syaban dalam rangka agenda acara tawakufan, berhenti penutupan sementara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam kita, Kanjeng Nabi yang mulia, ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah menjalankan syariatnya dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Samsudin yang kebetulan berhalangan hadir. Beliau kita doakan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita hormati akhina al-mukarram Bapak Ustaz Nur Rahimin, akhina al-mukarram Bapak Ustaz Nur Yandi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Hasanah beserta staf dan jajarannya yang sangat saya hormati, al-mukarram Bapak Ustaz Zainuddin, Bapak Ustaz Ijam Hilman, Bapak Ustaz Ahmad Fatani, Bapak Ustaz Nasrullah, Bapak Ustaz Asraful, dan asatiz-asatiz yang lainnya, dan juga yang saya hormati pengatur acara al-mukarram Bapak Ustaz Sofyan Nasruddin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, para sesepuh, orang tua yang sangat saya hormati, al-mukarram Bapak Haji Ahmad Jaha, al-mukarram Bapak Haji Sa'amin, dan juga yang sangat saya hormati ketua lingkungan kita dari RT 1 hingga RT 07, wabil khusus yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah kita, yang tidak asing lagi. Beliau adalah orang yang paling pengertian kepada jamaah, yang mana kita tidak asing lagi di mata kita, di telinga kita, yakni al-mukarram Pak RT Sarmili. Beliau silakan naik ke lantai 2. Masya Allah, Masya Allah. Ini penutupan udah ada konsumsi. Alhamdulillah, terima kasih Pak RT dan jajaran. Ya alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Majani Bapak Dadang, yang tadi habis subuh juga WA saya, Pak Ustadz maafin saya nggak bisa hadir karena ada acara. Insya Allah titipannya udah saya kasih ke PRT Mili. Alhamdulillah. Kalau nggak datang juga nggak apa-apa kalau begitu mah. Masya Allah. Mudah-mudahan ketua majelis taklim kita yang Bapak Dadang sedang keluar, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini sebenarnya mah penutupan ngaji ya, jadi saya nggak bawa kitab. Kemarin dibuka padahal kita nggak nyangka mau penutupan mutolaah biasa, ngambil Fathul Mu'in dicoret buat besok minggu, lupa ternyata sekarang penutupan. Jadi kita gak nyoret kitab dulu ya. Jadi insya Allah sekelumit dalam rangka menyambut
bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada bekal buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, para bapak jamaah sekalian Majlis Taklim Al-Majani rahimakumullah. Setelah kita bertahun-tahun berkali-kali mengadakan penutupan pengajian, bukan tahun ini saja penutupan pengajian, tahun kemarin penutupan, tahun kemarin penutupan, tahun kemarin penutupan, selalu antusias, selalu kita berusaha menghadirinya, karena di momen penutupan ini bahasanya adalah apakah kita husnul khotimah, apakah kita su'ul khotimah, tergantung penuh. Nah iya, tergantung penutupan. Kalau penutupan hadir tandanya husnul khotimah. Kalau penutupan gak hadir tandanya gak berani ngomong kan. Nah kita juga kalau kita mau tutup usia, mau meninggal, pengennya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Penutupan mah hadir di mana-mana. Ya bukan di sini baik, bukan di Al-Muhibbin semalam meriah, alhamdulillah, karena penutupan. Ya Ustaz ya, coba kalau nggak penutupan malam Kamis, ramai seperti itu apa enggak Ustaz? Kalau bisa makanya supaya terus-terusan ramai, emang caranya kudu seperti semalam. Insya Allah kita malah rugi kalau ditutup. Betul nggak? Emang kudu ada orang kaya di tiap pengajian ini, yang habis ngaji dapat ini, habis ngaji dapat ini, rokok dapat, Ustaz dapat sebungkus rokok. Coba girang kan Ustaz? Girang mana? Amplop dikasih, girang kagak? Girang, masya Allah. Pulang diberkatin, girang kagak? Kira-kira besok datang lagi nggak? Datang, cuma sayang udah penuh. Terima kasih. Setahun sekali ini kayaknya rokok juga Ustaz dapat entar. Kalau nggak dapat tanya ke pemilik. Ya, tanyain. Saya juga jadi pengen belajar merokok ini. Masya Allah. Penutupan marame supaya bukti husnul khotimah. Berpisah. Maka acara dikatakan lancar, ditutup meriah, bukan sukses karena hadirnya banyak. Sukses bukan karena jamuan berlimpah, sukses bukan jamaahnya meluber, sukses bukan karena qori penceramahnya yang jauh pun datang mengisi acara. Begitu meriahnya acara dikatakan sukses apabila setelah acara ada perubahan di dalam diri para jamaah yang tadinya sholatnya suka sendirian, setelah menghadiri acara jadi rajin sholatnya berjamaah. Yang tadinya sholatnya fardu doang, setelah menghadiri acara ditambah dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah itu acara sukses. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, itulah yang dikatakan sukses. Mudah-mudahan setelah penutupan besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari-hari berikutnya nilai ibadah kita bertambah kepada Allah Subhanahu. Apalagi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Nabi mengatakan man farriha bidukhulil Ramadan harramahullah jazadahu 'alan niran. Siapa orangnya yang bersuka cita, bersenang dan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Jawab dengan kompak, girang enggak datang bulan Ramadan? Senang enggak datang bulan Ramadan? Gembira enggak datang bulan Ramadan? Kira-kira yang hadir di tempat ini siapa yang paling senang dengan datangnya bulan Ramadan? Saya.
girang banget bulan Ramadan. Orang-orang mempersiapkan bacaan, latihan, niat taraweh, niat witir, niat itikaf, memperbaharui tajwid karena pengen tadarus di bulan suci Ramadan. Beliau mah alhamdulillah sampai toples dikumpul-kumpulin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Temiri usahanya lancar. Amin. Mudah-mudahan utangnya terbayar. Amin. Ya amin ya rabbal. Amin. Luar biasa. Kita girang, ciri orang yang gembira dengan datangnya seseorang, dengan datangnya sesuatu, maka orang tersebut luar biasa sibuknya tentu. Contoh, kita akan kedatangan guru kita dari Banten. Girang bukan main, rumah dibersihkan, kemudian rumah diwangikan, kemudian ala kadar diusahakan belanja semaksimal mungkin, ala kadar siapkan oleh-oleh untuk ketika guru pulang. Kira datang orang yang begitu kita cintai, lantaran itulah ciri orang yang bahagia mempersiapkan kehadirannya. Betul apa betul? Kalau kita menyatakan girang datangnya bulan suci Ramadan, jangan lewat mulut doang. Kita rapikan masjid, kita rapikan musola untuk sholat berjamaahnya, yang wajibnya untuk sholat berjamaah, yang sunnahnya tarawih, witir dan sebagainya. Musola jadi rapi, musola jadi bersih, musola jadi wangi, masjid jadi indah. Alhamdulillah. Ibadah lama-lama di dalam rumahnya Allah, artinya rumah yang dijaga oleh Allah, di dalam masjid dan di dalam musola, betah berlama-lama. Alhamdulillah. Jangan kalah musola sama Indomaret. Kita kalau masuk Indomaret, Masya Allah, habis bawa motor panas-panas, macet-macet, langsung masuk Indomaret. Insya Allah sejuk, nggak kerasa apa diambil, begitu dibayar 500.000, nyaman betul. Begitupun kita masuk masjid, masuk musola, wah ruangannya AC, karpetnya, masya Allah tebal, lembut, kemudian harumnya, udah kayak Raudhah di Madinah. Udah kayak wangi kiswah penutup Ka'bah. Begitu kita masuk, Masya Allah, Pak RT ini tidur. Begitu kita masuk, nggak sengaja sholat sunnah, usolli sunnatat tahiyatil masjid, Allahu Akbar. Usolli sunnatat duha, Allahu Akbar. Usolli sunnatat duha, Allahu Akbar. Usolli sunnatat duha, Allahu Akbar, sampai 8 rakaat. Masya Allah, nggak kerasa begitu indahnya, begitu nyamannya. Usolli sunnatar rakaatain lillahi ta'ala, sunnah mutlak. Allahu Akbar. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi jangan sampai kalah dengan sarana belanja. Makanya besok nih kita mau puasa kan, biasanya bersih-bersih, insya Allah kita bersihin musola kita, ya kita lapin kacanya supaya kita di bulan puasa benar-benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan puasa ini ibadah sunnah dibalas dengan yang wajib. Luar biasa. Ada 5 keuntungan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada berapa tadi? Ada berapa Pak Sati? 5. PT Mili ada berapa keuntungan? 5. Apa? 5 juta? Keuntungan nasrar? Enggak lah, pasti gede. Buktinya Sania baru tahu. Ada 5 keuntungan. Yang pertama, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidur di bulan suci Ramadan ditulis ibadah. Alhamdulillah. RT pilih tidur nih. Pokoknya habis sahur, sholat subuh berjamaah, tidur. Berarti lagi tidur apalagi ibadah. Tidur. Kelihatannya zahir tidur, batinnya ibadah.
Nahnu bizawahir, kita menghukuminya secara pandangan mata, dia lagi tidur. Tetapi kata malaikat mah itu orang lagi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Makanya kalau ada orang tidur dari habis subuh tidur kagak bangun-bangun jam 12. Tidur sampai jam 3 belum bangun. Tidur baik sampai jam 5:30 baru bangun, sibuk nyari takjil itu juga. Ada yang begitu? Ada sih, ada santri di Rangkas Bitung. Saya punya teman Pak santri tidur Pak, tidur luar biasa. Bangun jam 4:30 kita lagi masak di dapur, bawa gayung mau ke sumur. Mang udah bangun? Udah. Berarti tidur baik seharian. Sah nggak sholatnya orang yang tidur baik dari habis subuh sampai maghrib? Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Sah. Hah? Sah. Perwakilan dah, karena banyak yang jawab tadi. Berarti milih sah apa nggak puasanya? Sah. Hah? Karena dia mau nyobain kan? Sah puasanya masalah cuma makruh, cuma apa? Sholatnya qadha, karena meninggalkan sholat di waktu aja dosanya ada. Ya, nah sama sahabat itu puasanya maghrib, masya Allah bangun. Berarti tidurnya orang puasa ibadah. Ada orang tidur baik, jangan diganggu. Ada orang habis ngojek mampir di depan masjid, di depan aula, lagi tidur, jangan diganggu. Bulan puasa lagi ibadah. Kemudian wasumtuhu zikrun, diamnya orang yang berpuasa adalah zikir. Kita menunggu zikir, kudu bergerak dua bibir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mah orang puasa diam zikir. Makanya Pertemili, kalau bini Pertemili nanti diem baik tuh ya, tuh diem baik tuh bulan puasa, itu tandanya Pingsan. Nah kesel dia, teman udah pada punya baju baru, betul? Itu mah tanya itu mah, tanya ngapa sih diem baik? Atau ayo berangkat, kali ini mah kita udah selesai memenuhi permintaan customer, masya Allah bahasanya dah. Ya kita berangkat belanja, mall mana yang pengen dituju? Masya Allah. Pernah nggak ngomong gitu ke bini? Mall mana yang pengen dituju? Ayo diantar. Pernah nggak ngomong begitu? Belum. Pasar mana gitu? gitu? Masya Allah. Diamnya orang yang puasa zikir, maksudnya daripada ngomong yang tidak bermakna, mendingan diam. Orang ngomongin pertandingan Indonesia lawan Iran, gak sangka 0-3 U20 di Cina, ngomongin bola mendingan diam. Ngomongin politik mendingan diam. Tahu nggak pagar laut, masya Allah, mendingan diam. Mendingan apa? Diam. Diamnya orang yang berpuasa zikir. Kalau ngomong cenderung menimbulkan fitnah, cenderung banyak ghibah, cenderung banyak gitu kesalahan, ya gitu. Diamnya orang yang puasa zikir, berarti bulan puasa besok banyakin diam. Yang kalau pengen bersuara baca Quran, baca apa? Quran. Kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang pengen ngobrolnya naik level, nggak pengen sama manusia, nggak pengen sama malaikat, pengen sama Allah Rabbul Jalil, falyaqra'il Qur'ana, maka dia harus membaca Al-Quran. Orang yang sedang membaca Al-Quran secara zahir, hakikatnya dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu. Yang ketiga nih, ya, wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa diijabah. Alhamdulillah. Doa orang yang berpuasa, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah panjangkan umur saya. Alhamdulillah.
lancarkan rezeki saya, jadikan anak-anak saya soleh dan soleha, orang tua saya telah meninggal dunia, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, jadikan alam kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu. Doanya diijabah. Yang keempat, wa a'maluhu mudha'afun, amalnya orang yang berpuasa dilipat gandakan. Di dalam keterangan di dalam kitab Durratun Nasin wa fi Ramadhan bi alfin, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ketika dia beramal soleh, beramal baik, satu amal baiknya dilipat gandakan minimal 1000 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u, dan bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu bilangannya. Alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir, orang yang berpuasa wa dzambuhu maghfuratun, orang yang sedang berpuasa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Setelah kita mengikuti kegiatan bulan Rajab, di bulan Rajab wafir Rajab balik tadkhiril jasad, bersihkan jasad, kaki jangan melangkah ke tempat maksiat, tangan jangan berbuat aniaya, mulut jangan berkata zalim dan lain sebagainya. Zahir kudu dibersihkan di bulan Rajab. Wa bisyabana litadkhiril qalbi, membersihkan apa di bulan Sa'ban? Hati lebih dalam lagi, hati buang sifat iri, dengki, hasud dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan wafir Ramadan litadkhiril ruh, membersihkan jiwa. Nah, orang yang kalau sudah bersih jasadnya, bersih hatinya, insya Allah bulan Ramadan pasti bersih jiwanya, penuh dengan ketenangan yang luar biasa. Nggak bisa digambarkan ketenangan tersebut, tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, usul ke Allah tidak bisa dicapai dengan pencarian, usul kepada Allah tidak bisa dicapai dengan sababiyah, tapi sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin jiwanya bersih kalau hatinya masih kotor, tidak mungkin hatinya bersih kalau jasadnya masih kotor. Makanya ini 3 serangkai, Rajab, Sya'ban, Ramadan, jiwa bakalan tenang. Jiwa bakalan tenang, contoh jiwanya tenang. Nah, jiwanya tenang di bulan Ramadan tanggal 10 mau lebaran, biasanya orang sibuk pada ke mall nyari baju, nyari peci, macet-macetan di jalan, sholat zuhur nggak berjamaah, baca Quran apalagi udah ditinggalin, tarawih mah wah itu mah udah paling jadi sasaran ditinggalkan tarawih mah. Tapi kalau orang yang jiwanya tenang, orang lain pada sibuk kemana-mana, dia mah tenang baik, datang lagi ke musola, ditanya Bang Maji sama Teh Mili, Bang Maji nggak pernah ke pasar, saya lihat emang nggak punya modal. Oh, kirain tenang, ternyata nggak punya modal. Begitu dimodalin sama bos nastar mah berangkat, alhamdulillah. Tetapi di berbagai tempat waktunya sholat tidak ditinggalkan. Itu jiwanya yang tenang. Murid mau datang banyak, tenang baik. Jamaah mau banyak, dikit, tenang baik. Mau ada jamuran, gak ada jamuran, tenang baik. Itu tandanya jiwanya diamplopin, gak diamplopin, tenang baik. Karena yang dicari bukan amplop, isinya. Tahu baik. Karena yang dicari bukan amplop. Amplopnya banyak, maka dibuangin sama bini. Tuh, berarti tenang. Alhamdulillah. Kalau sudah tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah. Kamu ridho Allah sebagai Tuhanmu dan Allah ridho kamu sebagai hamba. Kalau udah ridho, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tenang. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, ya ketemu lagi di lain kesempatan. Kira-kira bulan Ramadan libur apa ngaji kayak tahun kemarin sore habis asar? Pikir-pikir, musyawarah, sidang dulu kali, rapat pleno, ya gitu. Ya kali gitu mau pengajian habis asar menjelang maghrib, jangan siang-siang, mulainya jam 5:30 lah, ajan 15 menit baru mulai gitu. Nah itu
yang kita pengen gitu. Nah barangkali kita pengen ngaji ya paling sasarannya itu waktunya habis asar. Kalau di pesantren mah kan ada pasaran ya, ngaji itu 24 jam non-stop. Kita mah liburnya libur bener, kita mah bener libur gitu, liburnya libur bener. Nah kalau emang mau ada, tinggal nanti berarti ada buka bersama dan sebagainya, kita atur, kita ikutin aja aturan dari DKM. Nanti dibagikan jadwal-jadwal buka puasanya barangkali agar tidak berbenturan dengan tempat-tempat yang lainnya. Saya mohon maaf lahir dan batin ya di bulan Sya'ban ini, wa fi syahri Sya'banil Mu'azzam atau Sya'banil Mukarram ini, saya dari hati yang paling dalam beserta keluarga besar saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah minggu besok hari Sabtu yang mau ikut ziarah ke Guci dan sekitaran ya Jawa Tengah, insyaallah berangkatnya hari Sabtu ya, Sabtu insyaallah yang mau ikut masih ada bangku kosong ya, 20 bangku lagi yang mau ikut silakan, insyaallah menuhin supaya bisa berangkat hari Sabtu ya. Mudah-mudahan proses ongkosnya saya bingung, nggak usah bingung dalam hal ini PT milik siap tanggung. Oh iya terima kasih. Naik aja naik kata PT milik naik aja gitu. Barangkali gitu ya penutupan ngaji besok yang mau ziarah hari Sabtu ya, insyaallah mudah-mudahan gak ada halangan ya. Saya juga membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ibadah dengan tenang, ibadah dengan rapi, ibadah dengan khusyuk, terutama di bulan suci Ramadan yang dimana di bulan tersebut adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, dan bulan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.